Halo, selamat datang kembali di channel Nonias. Ini adalah video pertamaku di tahun ini mengenai pembahasan seputar dunia microstock. Nah, mungkin ada teman-teman di sini yang belum tahu apa sih microstock itu. Microstock artinya berjualan desain di internet ya teman-teman. Sebenarnya nggak cuma desain sih, kita bisa jualan aset digital lainnya seperti foto, kemudian footage atau video singkat, musik juga ada. Jadi kita bisa menjual aset digital ini di internet atau di website microstock namanya. Nah, dari situ jika nantinya karya yang teman-teman upload di website microstock itu ada yang download atau ada yang membeli, maka teman-teman sebagai pembuat karya itu akan mendapatkan yang namanya earning atau pendapatan. Mungkin itu pengertian dari microstock. Oke, selanjutnya di video kali ini kita akan membahas mengenai apa sih? Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai aturan baru ya teman-teman di situs Freepik. Juga nanti aku akan sharing mengenai karya temanku yang baru saja lolos di 10 desain pertamanya sebagai seorang kontributor Freepik. Kita akan bahas satu persatu desain dia dan juga bagaimana cara dia bisa lolos di situs Freepik. Nah, semoga video ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya karena masih banyak teman-teman yang kadang DM di Instagram dan bertanya mengenai gimana sih cara bisa lolos di situs Freepik. Nah, mungkin teman-teman bisa jadikan video ini sebagai pelajaran atau jadikan video ini sebagai motivasi teman-teman untuk membuat karya yang bisa diterima di situs Freepik. Oke, langsung saja kita menuju ke pembahasan kita yang pertama ya, mengenai perubahan aturan di situs Freepik. Dulu, syarat untuk menjadi kontributor Freepik itu kita harus mengupload karya pertama yaitu 20 desain pertama ya. Nah, untuk saat ini, teman-teman bisa menjadi kontributor Freepik hanya dengan mengupload 10 karya desain pertama. Nah, ini kabar gembira ya teman-teman. Bagi teman-teman yang belum sempat bergabung, teman-teman bisa membuat 10 karya atau 10 desain pertama kalian. Apabila salah satu dari desain kalian ada yang diterima, maka teman-teman secara otomatis akan bisa menjadi kontributor Freepik. Berikutnya, kita akan menuju ke pembahasan 10 desain pertama ya. Ini adalah akun temanku, teman-teman bisa dilihat, yang baru saja lolos Freepik di bulan Oktober tahun 2022. Nama akunnya adalah Muhammad Ruknudin, dan uniknya review karya dia itu nggak lama ya teman-teman ketika akan mendaftar sebagai kontributor Freepik. Jadi tepat di jam 11 siang tanggal 31 Oktober itu dia mengupload karyanya yang 10 desain pertama itu, dan di jam 4 sorenya, jadi di hari yang sama, dia mendapatkan email bahwasannya karya dia itu sudah diterima dan level di akun dia itu berubah menjadi level 2, artinya dia sudah lolos dan bisa menjadi kontributor. Nah, dari 31 Oktober itu sampai sekarang tanggal 30 Januari, total aset yang udah dia buat itu sekitar 101 desain ya, dan level dia sekarang juga sudah naik karena dia sudah membuat desain itu lebih dari 100. Jadi kalau kita buat desain kalau nggak salah lebih dari 100, maka akun kita levelnya akan berubah menjadi level 3 ya. Selanjutnya kita menuju ke yang paling sering banyak ditanya nih sama teman-teman, yaitu earning ya. Nah, dari total 101 aset yang dia buat dari Oktober sampai bulan Januari ini, dia mendapatkan sekitar 26 euro ya. Ini benar-benar lumayan dan cukup besar dalam waktu Oktober akhir ya, berarti November, Desember, Januari, 3 bulan dia mendapatkan 26 euro. Oktobernya karena dia diterima tanggal 31 ya, dia langsung mendapatkan download sebesar 11, yaitu earningnya 0,19 euro. Kemudian untuk bulan Novembernya dia mendapatkan 48 download ya, dengan earning sebesar 2 euro. Kemudian ini yang paling tinggi yaitu di bulan Desember kemarin. Kemudian untuk bulan Januari dia turun ya, turun lagi, tapi mendapatkan earning yang cukup lumayan, yaitu 5,89 euro dengan total downloadnya 31. Dan Desember ini kenapa dia mengalami kenaikan? Desain yang dia buat itu kebanyakan temanya adalah Christmas ya teman-teman, atau Natal. Sedangkan Natal sendiri itu di bulan Desember, jadi sedang ramai-ramainya atau banyak yang cari. Oktober dia lolos, sementara desain dia adalah desain tema Christmas, maka dia punya kesempatan bulan November, Desember karya dia bertema Christmas atau Natal itu laku. Jadi nilai plusnya dia adalah dia membuat desain yang nantinya event itu 1 atau 2 bulan ke depan itu bakal laris. Nah, teman-teman perlu perhatikan ini ketika akan membuat sebuah desain untuk dijual di situs microstock ya. Jadi kita harus melihat
pasar dan juga melihat event terdekat apa sih. Ini bisa jadi nilai plus ya teman-teman, agar karya teman-teman lebih banyak di-download oleh buyer. Nah, ini adalah hasil karya ketika mendaftar sebagai kontributor FreePik atau 10 desain pertamanya ya. Teman-teman bisa perhatikan di sini. Nah, kemudian semua desainnya itu masuk ke jenis ilustrasi ya, dan secara keseluruhan dia menggunakan satu tema yang sama, yaitu Christmas atau tema Natal. Secara pewarnaan, stylenya juga semuanya hampir sama ya. Untuk teknik yang dia gunakan juga sama, dia menggunakan hand drawing ya. Dia menggunakan tools yaitu iPad dan juga aplikasinya yaitu Procreate. Selanjutnya, setelah dia selesai mendesain di iPad, dia tracing menggunakan AI dan kemudian disimpan ke dalam bentuk IPS dan JPG-nya. Dia menggambar Santa Claus yang menggunakan skuter dan juga membawa kado ya. Desain Santa Claus naik skuter. Posenya sama ya, yang dibedakan hanya tangan dari Santa Claus-nya. Nah, teman-teman bisa gunakan cara ini atau contoh yang dibuat dari Muhammad Ruknudin. Hanya membedakan pose tangannya, sementara Santa Claus-nya itu masih menggunakan skuter dan badan yang sama. Ini desain berikutnya, Santa Claus memegang kado yang bertumpuk. Teman-teman bisa perhatikan teknik pewarnaannya, dia menggunakan highlight dan shadow atau bayangan ya. Jadi desain yang dia buat itu terkesan terlihat gelap terangnya dan juga volumenya. Jadi desain yang dia buat meskipun ilustrasi itu lebih ke simple, tapi ketika diberi highlight dan shadow maka akan tampak lebih detail ya teman-teman. Itulah nilai plusnya dari keberadaan highlight dan shadow pada saat teman-teman membuat desain. Kemudian ini ada juga Santa Claus memegang lentera ya, dan juga membawa kado. Ini juga hampir sama, Santa Claus membawa kado dengan posisi tangannya yang berbeda ya. Hampir sama dengan yang tadi memegang lentera ya atau lampu. Kemudian ada Santa Claus yang sedang memegang kertas ya. Nah, mungkin itu 10 desain pertama ya yang dibuat Muhammad Ruknudin. Mungkin bisa jadikan contoh untuk teman-teman atau referensi ya. Mulai dari cara dia, konsep dia membuat temanya, konsep dia membuat desainnya, sampai eksekusi desainnya. Oke, berikutnya kita akan menuju ke sesi kesimpulan ya teman-teman. Seringkali teman-teman mengalami kebingungan ketika akan membuat 10 desain pertama ya, atau syarat untuk menjadi kontributor FreePik ataupun situs Microstock lainnya. Teman-teman yang pertama bisa gunakan cara ini, yaitu membuat desain dengan jenis desain ilustrasi. Karena yang pertama, desain ilustrasi itu memiliki sifat aplikatif ya teman-teman, dalam artian satu desain tapi bisa digunakan untuk berbagai macam desain. Misal contohnya tadi desain ilustrasi yang dibuat Muhammad Ruknudin ini seperti tema Santa Claus, ternyata tidak hanya bisa digunakan untuk poster saja, media poster, tapi desain itu bisa digunakan untuk banner, untuk kartu selamat Natal dan sebagainya. Jadi bisa digunakan di berbagai macam media. Itu artinya aplikatif ya teman-teman. Yang kedua, kenapa sih desain ilustrasi? Karena desain ilustrasi itu memiliki sifatnya yaitu simple ya, atau minimalis dalam pembuatannya. Jadi bagi teman-teman yang baru mulai belajar, lebih baik menggunakan style desain ini untuk awal, atau teman-teman misal memiliki style desain lain atau jenis desain lainnya yang teman-teman bisa, monggo silakan teman-teman sesuaikan dengan keahlian dan juga kemampuan yang dimiliki. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu tentang tema ya. Sebaiknya tema desain yang teman-teman buat adalah tema yang akan laku beberapa bulan yang akan datang. Atau misal nih, teman-teman daftar di bulan Agustus. Nah, teman-teman bisa menembak event 1 atau 2 bulan ke depan. Jadi misal di bulan Oktober kan ada Halloween ya. Nah, teman-teman bisa di bulan Agustus mempersiapkan tema Halloween, dan di bulan September teman-teman bisa menguploadnya. Jadi teman-teman punya rentang waktu 1 bulan apabila teman-teman bisa diterima sebagai kontributor Microstock tersebut. Jadi 1 bulannya itu ada kesempatan untuk dibeli karyanya. Oke, yang ketiga, bagi teman-teman yang mengalami keterbatasan atau mungkin kurang menguasai
software desain, teman-teman bisa belajar lewat HP ataupun bagi teman-teman yang punya tablet, iPad, teman-teman bisa gunakan itu untuk membuat desain ya. Jadi tetap semangat, apapun alat yang kita punya, kalau bisa kita gunakan semaksimal mungkin. Oke teman-teman, mungkin itu saja pembahasan untuk video kali ini. Tetap semangat untuk belajar dan jangan takut untuk mencoba. Sampai jumpa di video yang lainnya.